Pada pelajaran kemarin, kita sudah membahas tentang ciri-ciri i'rab, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan alamatul i'rab. Ciri-ciri atau tanda-tanda i'rab yang terletak pada huruf terakhir dari sebuah kata yang terkena i'rab. Baik i'rab rafa, nasab, jar, dan jazm, kita semua sudah tuntaskan bahasan tentang ciri-ciri i'rab untuk masing-masing. Dan kita juga sudah memberikan contoh untuk masing-masing i'rab tersebut, baik isim maupun fi'il. Untuk isim sudah kita berikan contoh baik untuk i'rab rafa, nasab, dan jar. Juga fi'il sudah kita berikan contoh baik untuk i'rab rafa, nasab, maupun jazm. Dan jangan lupa ciri huruf terakhir untuk masing-masing i'rab adalah untuk rafa dhammah, untuk nasab fathah, untuk jar kasroh, dan untuk jazm sukun. Nah, ketahuilah ciri-ciri huruf terakhir berupa dhammah, fathah, kasroh, sukun. Dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasroh untuk jar, dan sukun untuk jazm. Itu adalah pada saat ketika isim atau fi'il tersebut berbentuk kata-kata mufrad yang huruf terakhirnya memang asalnya adalah dhammah, u. Nah, masalahnya seperti yang kita sudah sama-sama ketahui, isim ataupun fi'il itu bukan hanya terdiri dari kata mufrad, melainkan juga ada bentuk musanna dan ada juga bentuk jamannya. Selain bentuk mufrad, juga ada bentuk musanna dan juga ada bentuk jamannya. Dan kita tahu untuk bentuk musanna huruf terakhirnya berbeda, bukan u. Misal kalau kata muslimun, muslimun huruf terakhirnya un, dhammah, satu orang muslim. Tetapi kalau dua orang muslim, musanna, maka semula muslimun ketika musanna maka berubah, tidak lagi un ujungnya huruf terakhirnya, tetapi menjadi ani. Muslimun satu orang muslim, kalau dua orang muslim menjadi muslimani, ani. Begitupun pada saat jamak, yakni berubah menjadi una. Mufradnya muslimun, musananya muslimani. Nah, pada saat jamak, muslimun berubah menjadi muslimuna. Muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika musanna muslimani dalam posisi atau i'rab nasab atau jar? Apakah sama harokatnya seperti yang kemarin sudah kita pelajari, u menjadi a atau menjadi i? Nah, jawabannya tentu saja berbeda. Ciri-ciri i'rab yang kemarin sudah kita bahas dan kita hafalkan, u, a, i untuk isim, atau u, a, dan e sukun untuk fi'il, itu adalah kalau isim atau fi'ilnya huruf terakhirnya berharokat u. Dan itu biasanya terjadi ketika sebuah kata itu berbentuk mufrad, kata tunggal, atau jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, yang huruf terakhirnya tidak diakhiri oleh una. Masalahnya selain kata yang ujungnya u, juga ada banyak kata yang huruf terakhirnya ani atau una, yakni bentuk musanna dan bentuk jamak mudzakkar salim. Begitupun kata muannats yang huruf terakhirnya tun atau tu. Kita tahu kalau musanna tun menjadi tani, tun menjadi tani. Dan ketika jamak muannats salim maka menjadi atun ujungnya. Sehingga kalau misalkan kita contohkan sebuah kata muslimatun, satu orang muslimah, kalau dua orang menjadi muslimatani, dan kalau banyak menjadi muslimatun, itu untuk muannats, kata perempuan, isim-isim yang berjenis perempuan. Nah, musanna untuk mudzakkar adalah ani, musanna untuk muannats adalah tani, dan jamak untuk mudzakkar adalah una, sedangkan jamak untuk muannats adalah atun. Nah, berarti di ujung sebuah kata ada perbedaan atau ada perubahan dari ciri-ciri sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apa ciri atau tanda-tanda yang menandakan i'rab untuk kata musanna dan jamak, baik mudzakkar maupun muannats? Singkatnya,
kalau u menjadi a dan i untuk isim, lalu bagaimana kalau ani dan tani juga una dan atun? Apakah mengalami perubahan? Jawabannya tentu saja mengalami perubahan. Pertanyaannya kemudian, seperti apakah perubahan isim, musanna dan jamak pada saat i'rabnya berubah atau berganti? Rofa, nasab dan jar untuk isim, begitupun rofa, nasab dan jazm untuk fi'il. Nah, hari ini kita akan mempelajari pola-pola. Nah, hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri perubahan i'rab untuk kata musanna dan jamak pada saat musanna dan jamak itu berada dalam posisi rofa, nasab dan jar. Dan kita hari ini akan mulai dengan bahasan tentang isim dulu. I'rab isim ada 3, yaitu rofa, nasab dan jar. Sehingga yang hari ini kita bahas adalah ciri-ciri i'rab untuk isim berupa rofa, nasab dan jar, baik untuk muzakkar maupun muannas, baik untuk mufrad, musanna dan jamak. Silakan lihat ke papan tulis. Di sini di papan tulis sudah saya tuliskan formula perubahan isim pada saat isim itu berada dalam i'rab rofa, nasab dan jar, baik untuk mufrad, musanna maupun jamak. Silakan lihat ke papan tulis. Ini saya sudah buatkan tabelnya. Kolom yang atas ini merupakan kolom i'rab isim, yaitu rofa, nasab dan jar. Rofa, nasab dan jar adalah i'rab untuk isim. Sedangkan yang sebelah kanan ke bawah, mufrad, musanna, jamak adalah kolom untuk menyatakan bilangan. Mufrad 1 orang, musanna 2 orang, dan jamak 3 orang ke atas. Jamak. Nah, sedangkan yang kolom-kolom berikutnya ke arah kiri, baik yang pada kolom mufrad, musanna maupun jamak, ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda pada huruf terakhir dari sebuah kata yang berubah ketika i'rabnya rofa, nasab dan jar. Teman-teman sekalian, boleh men-screenshot dulu. Sebelum kita lebih jauh bahas, ini silakan di-screenshot terlebih dahulu formula perubahan isim pada saat isim itu kedudukannya rofa, nasab atau jar. Silakan screenshot. Ya, silakan screenshot dulu. Semoga tulisannya jelas ya, sebelum kita ulas lebih jauh. Cukup. Baik, kita lanjutkan. Di papan tulis, lihat sudah ada formula perubahan isim, baik isimnya berbentuk mufrad, musanna maupun jamak. Tetapi yang kali ini kita tuliskan di papan tulis ini adalah formula perubahan untuk isim-isim berjenis mudzakkar, bukan muannas. Muannas nanti setelah ini. Nah, coba lihat untuk mufrad pada saat i'rabnya rofa, huruf terakhirnya bercirikan dhammah. Pada saat nasab, huruf terakhirnya bercirikan fathah, dan pada saat jar, huruf terakhirnya berharokat kasroh. Jadi ciri mufrad itu rofa dhammah, nasab fathah, jar kasroh. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Nah, lalu apa ciri untuk musanna? Nah, seperti yang sudah sama-sama kita pelajari dan kita ketahui, bahwa musanna itu huruf terakhirnya ada tambahan ani. Contohnya muslimun menjadi muslimani. Strip ini adalah huruf terakhir dari kata yang kita musannakan. Contohnya kata muslimun menjadi muslimani. Mukminun menjadi mukminani. Muhandisun huruf terakhirnya sun, sin menjadi muhandisani. Muslimun muslimani, mukminun mukminani, mujtahidun mujtahidani. Nah, berarti ani ini adalah ciri untuk musanna pada saat i'rabnya adalah rofa. I'rab rofa untuk musanna adalah ani. Lalu apa i'rab nasab untuk musanna? Nah, lihat
geser ke arah kiri. Kalau nasab, musanna ani menjadi aini. Huruf alifnya diganti menjadi ya. Sedangkan huruf terakhir dari sebuah kata yang aslinya tetap fathah, sama dengan rofa, ani. Tetapi bedanya antara yang i'rab rofa dan nasab, perbedaannya terletak pada huruf alif. Kalau rofa cirinya menggunakan alif dan huruf berikutnya ada nun berharokat kasroh. Begitupun nasab, huruf terakhirnya sama-sama fathah. Nah, pembedanya dari rofa ini adalah huruf ya sukun, aini. Dan ya sukun ini tidak memanjangkan huruf sebelumnya, karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Karena fathah tidak bisa dipanjangkan oleh ya sukun. Ya sukun hanya berfungsi memanjangkan kasroh sebelumnya, sedangkan fathah tidak bisa dipanjangkan oleh ya sukun. Jadi ciri i'rab nasab untuk musanna adalah aini. Huruf terakhirnya nun sama-sama kasroh, ni. Sama, bedanya hanya ya sama alif. Kalau rofa cirinya alif, ani. Kalau nasab cirinya adalah ya, aini. Nah, lalu bagaimana untuk jar? Nah, perhatikan ciri i'rab nasab untuk musanna sama dengan ciri i'rab jar untuk musanna. Musanna yang nasab dan musanna yang jar sama-sama aini. Rofanya ani, nasabnya aini, jarnya juga aini. Jadi mudah. Aini. Untuk mufrad cirinya adalah uai. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa ciri uai ini tidak hanya untuk kata mufrad. Karena ada juga bentuk jamak yang huruf terakhirnya u. Misalnya kata tujarun, kata tulabun, kata kiromun, kibarun. Itu adalah bentuk jamak, tepatnya jamak taksir. Nah, kalau sebuah kata ujungnya un, baik kata itu berbentuk mufrad maupun jamak taksir, maka i'rab rafanya adalah u, i'rab nasabnya adalah a, i'rab jarnya adalah i. Uai. Jadi formula perubahan i'rab rafa nasab jar berupa uai ini berlaku untuk isim mufrad atau jamak taksir. Jamak taksir, bukan jamak yang huruf terakhirnya diakhiri oleh una. Gitu ya. Jadi formula uai ini adalah formula perubahan i'rab yang berlaku untuk mufrad dan juga untuk jamak taksir. Itu yang pertama. Sedangkan formula perubahan untuk musanna untuk rofa, nasab dan jar, ini formulanya ani, aini. Nasab dan jar sama, aini. Nah, sedangkan untuk formula i'rab rofa, nasab dan jar untuk jamak, formulanya berbeda lagi. I'rab rofanya adalah una, huruf terakhirnya dhammah. Terus setelah dhammah diikuti oleh wawu sukun, wawu mati. Dan wawu sukun ini memanjangkan harokat dhammah sebelumnya, una. Nah, bagaimana dengan i'rab nasabnya? Nah, lihat. Untuk i'rab nasabnya, huruf terakhirnya diubah menjadi kasroh. Dan karena huruf terakhirnya kasroh, maka huruf wawu yang sukun ini, pemanjang yang sebelumnya wawu pada saat rofa, diganti menjadi huruf ya. Kenapa? Karena kasroh berpasangan dengan ya. Bagaimana dengan jar? Bagaimana dengan isim pada saat jamak ketika i'rabnya berupa jar? Nah, lihat ciri i'rab jamak untuk jar sama dengan nasab. Yani ina. Awalnya una menjadi ina nasabnya dan ina juga jarnya. Jadi antara nasab dan jar untuk jamak mudzakkar salim yang ujungnya una sama. Ina. Una menjadi ina. Nah, sama dengan musanna. Musanna antara nasab dan jar sama, aini. Begitupun untuk jamak mudzakkar salim pada saat nasab dan jar sama-sama ina. Seperti itu. Nah, inilah formula perubahan isim mudzakkar
pada saat mufrad, musanna dan jamak, ketika isim-isim tersebut i'rabnya adalah rafa, nasab dan jar. U, a, i, ani, aini, aini, una, ina, ina. Silakan lihat ke papan tulis, kita hafalkan bersama-sama formula perubahan isim-isim mudzakkar pada saat mufrad, musanna dan jamak ketika mereka semua berada dalam posisi i'rab rafa, nasab dan jar. Silakan lihat dan kita sebutkan bersama-sama. U, a, i, ani, aini, aini, una, ina, ina. Silakan sambil lihat dan kita sebutkan sambil kita hafalkan. Kita mulai dari mufrad ke kiri, musanna ke kiri, jamak ke kiri, kita selesaikan. Silakan lihat kalau belum hafal, dan kalau sudah mulai hafal silakan ucapkan, tapi usahakan tidak perlu melihat lagi ke papan tulis atau catatan kita atau screenshot yang sudah kita miliki. Bareng-bareng. U, a, i, ani, aini, aini, una, ina, ina. Nah, itu susunannya sesuai. Rafa, nasab, jar. Rafa, nasab, jar. Rafa, nasab, jar. Dimulai dari mufrad, musanna dan jamak. 3 kali lagi kita ulangi. U, a, i, ani, aini, aini, una, ina, ina. U, a, i, ani, aini, aini, una, ina, ina. Sekali lagi. U, a, i, ani, aini, aini, una, ina, ina. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman menghafalkan masing-masing sampai lancar. Formula perubahan isim pada saat isim tersebut kedudukannya sebagai rafa, nasab dan jar. Baik isim itu mufrad, musanna maupun jamak. Ini formulanya sangat mudah untuk kita hafal dan insya Allah sangat mudah untuk kita ingat. U, a, i, ani, aini, aini, una, ina, ina. U, a, i, ani, aini, aini, una, ina, ina. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan sebutkan beberapa kata yang mudzakkar, kemudian silakan terapkan ke formula ini. Misalnya kata muslimun, satu orang muslim. Terapkan ke semua kolom yang ada di formula yang ada di papan tulis ini. Nah, sekarang kita akan coba berlatih menerapkan beberapa isim ke formula yang ada di papan tulis ini. U, a, i, ani, aini, aini, una, ina, ina. Dan kalau yang u ini juga termasuk yang bertanwin. Karena nanti saya akan berikan contoh isimnya bertanwin. Contohnya muslimun, mun bertanwin. Meskipun di sini kodenya adalah u, tapi kalau saya sebutnya muslimun tidak ada alif lam, berarti bertanwin. Maka nanti kita baca di sininya bertanwin otomatis. Kecuali kalau ada alif lam, al muslimu, maka tidak menggunakan tanwin karena alif lam dan tanwin tidak bersatu. Baik, kita contohkan satu persatu beberapa kata berikut ini. Yang pertama adalah kata muslimun. Ya, mulai. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Muslimun, baru satu. Berikutnya kata mukminun. Mukminun, mukminan, mukminin. Mukminani, mukminaini, mukminaini. Mukminuna, mukminina, mukminina. 3 lagi. Muhandisun, muhandisun, muhandisan, muhandisin. Muhandisani, muhandisaini, muhandisaini. Muhandisuna, muhandisina, muhandisina. Lagi, bareng-bareng silakan ucapkan ya. Mustaghfirun, mustaghfirun, mustaghfiron, mustaghfirin, mustaghfirani, mustaghfiraini, mustaghfiraini. Mustaghfiruna, mustaghfirina, mustaghfirina. Satu lagi, kata fallahun.
petani. Fallahun, fallahan, fallahin. Fallahani, fallahaini, fallahaini. Fallahuna, fallahina, fallahina. Seperti itu. Lalu bagaimana jika sebuah kata yang kita ubah tadi diawali oleh alif lam? Ya, prinsipnya sama saja. Contohnya muslimun menjadi al-muslimu. Maka muslimun ketika diawali oleh alif lam menjadi al-muslimu. Ujungnya dhammah, tanwinnya hilangkan. Al-muslimu. Ketika bergeser ke nasab, al-muslimah. Ketika bergeser ke jar menjadi al-muslimi. Ketika musanna, al-muslimani. Enggak ada yang berubah. Al-muslimani hanya diawali oleh alif lam saja di awalnya. Al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimaini, al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina. Dua lagi. Al-mustaghfiru, al-mustaghfiru, al-mustaghfiro, al-mustaghfiri, al-mustaghfironi, al-mustaghfiroini, al-mustaghfiroini, al-mustaghfiruna, al-mustaghfirina, al-mustaghfirina. Satu lagi, al-mujtahidu, al-mujtahidu, al-mujtahida, al-mujtahidi, al-mujtahidani, al-mujtahidaini, al-mujtahidaini, al-mujtahiduna, al-mujtahidina, al-mujtahidina. Seperti itu. Silakan hafalkan formula ini sampai lancar, kemudian terapkan beberapa isim ke formula perubahan mufrad musanna jama ke i'rab rafa, nasab dan jar sesuai dengan formula yang ada di papan tulis dengan urutan ke arah samping. Uai, ani, aini, aini, una, ina, ina. Silakan kata-katanya kita sudah punya banyak. Silakan terapkan beberapa kata yang sudah kita tahu untuk diterapkan ke dalam formula ini. Demikian pelajaran kita hari ini, dan kita akan lanjutkan nanti setelah ini dengan materi perubahan i'rab, rafa, nasab dan jar untuk isim-isim muannats. Demikian, semangat belajar, terus belajar, dan kataballahu lakumun najah.